pulang ke Tirtoaj. Kabut turun lebih cepat sore itu, menyelimuti jalan kecil yang melingkar di kaki Gunung Wilis. Udara basah, dingin, dan membawa aroma tanah lembab yang khas. Mobil tua yang dikendarai Laras berhenti di bawah pohon sawo besar. Di depan gapura batu bertuliskan, Desa Tirtoaji. Sudah 10 tahun ia meninggalkan desa ini. Terakhir kali pulang, ia masih remaja, dan rumah itu masih berdiri megah. Kini, saat matanya menatap ke arah rumah joglo peninggalan keluarga Sutraman, hatinya seperti diremas rasa asing. Catnya mengelupas. Jendela-jendela kayu tampak seperti mata tua yang mengawasi. Laras turun, membawa tas dan map coklat berisi surat wasiat dari Mbah Sarmi, neneknya yang baru meninggal 3 hari lalu. Surat itu pendek, tapi membuatnya tak bisa tidur semalaman. Laras, cucuku, 3 hajat keluarga belum lunas. Pulanglah, sebelum yang menagih datang menjemput. Kata, yang menagih, terngiang seperti doa buruk. Rumah itu masih sama, halaman luas, pohon mangga tua, dan sumur bundar di belakang rumah yang sejak kecil selalu dilarang didekati. Laras menarik napas panjang, membuka pintu depan. Bunyi engselnya melengking seperti rintihan panjang. Di dalam, bau dupa dan minyak sereh masih kental, mungkin sisa ritual pemakaman. Di ruang tengah, meja kayu dipenuhi sesaji, bunga melati kering, pisang raja, dan dupa yang padam separuh. Tiba-tiba suara pintu belakang terbuka. Seorang perempuan tua dengan rambut disanggul muncul, membawa lampu teplok. Mbah Jatmi. Wis teka, endok? Suaranya berat, tapi lembut. Aku wis ngerti kowe bakal bali. Wong sing enduwe utang ora bisa lali marang sing nagih. Laras mematung. Utang? Utang apa? Mbah? Aku cuma datang karena surat Mbah Sarmi. Mbah Jatmi menatapnya lama, lalu menaruh lampu di meja. Surat iku pesen terakhir wong sing ngerti bilih keluargamu durung nutup 3 hajat. Yen ora ditutup, sing mati ora iye so tenang. Sing urip bakal digedor gantian. Laras menelan ludah. Hajat apa itu? Hajat kawin, hajat lahir, lan hajat mati. 3 kata itu meluncur seperti mantra. Malam itu, Laras tidur di kamar lamanya. Angin dari jendela berdesir lembut. Tapi ada yang janggal. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar bisikan dari arah sumur belakang. Siji durung, loro durung, telu durung. 1 belum, 2 belum, 3 belum. Ia menutup telinga, tapi bisikan itu makin jelas, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Keesokan paginya, Laras terbangun dengan mata merah dan kepala berat. Di meja dekat tempat tidurnya, ada bunga melati segar yang baru ditabur. Ia tidak meletakkannya di sana. Dari luar, suara langkah mendekat. Seorang pemuda muncul di depan pintu kamar. Permisi, Mbak. Saya Kasan. Dulu sering bantu Mbah Sarmi bersih-bersih. Saya dengar Mbak Laras pulang. Laras menatap wajahnya. Ada sesuatu yang familiar. Kasan? Dulu kamu kecil, ya? Sekarang sudah besar. Pemuda itu tersenyum tipis. Iya, Mbak. Tapi banyak yang berubah di sini. Sejak Mbah Sarmi meninggal, sumur itu sering memanggil. Maksudmu? Kasan menunduk. Airnya kadang mendidih sendiri. Kadang mengeluarkan suara seperti orang menangis. Laras menelan ludah. Pikirannya mulai dipenuhi potongan aneh dari masa lalu. Ia ingat, saat kecil, pernah hampir tercebur ke sumur itu. Ia ditarik Mbah Sarmi sambil dimarahi keras. Katanya, di dasar sumur itu, tidak hanya air yang tinggal. Sore itu, Laras duduk di teras, memandangi kabut yang menggantung di antara pepohonan. Dari dapur terdengar suara Mbah Jatmi menyiapkan dupa. Ia mendekat dan melihat meja penuh perlengkapan ritual. Mbah, ini buat apa? Mbah Jatmi menatapnya dengan mata keruh. Kowe kudu siap. Laras, malam Jumat ini, kita bakal nutup hajat pertama. Hajat pertama? Mbah Jatmi mengangguk. Hajat kawin. Hajat yang ora tahu kelakon, tapi tetep kudu dilakoni. Laras membeku.
Ia belum menikah. Tapi kenapa justru hajat kawin yang akan dilakukan? Mbah Jatmi tersenyum tipis, lalu berkata lirih. Wong sing durung kawin, bisa kawin karo sing wis ora ana. Yen wis wektu, roh bakal teka. Sing penting ojo nolak. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma bunga melati dari arah sumur. Dupa di tangan Mbah Jatmi menyala. Asapnya membentuk pusaran seperti wajah samar. Dan dalam bisikan lembut yang nyaris tak terdengar, Laras mendengar lagi suara itu. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku teka kanggo hajat pisananmu, Laras. Pagi di desa Tirto Aji selalu diselimuti kabut tebal. Embun menggantung di daun-daun pisang, dan udara membawa aroma getir tanah basah. Dari kejauhan, gonggongan anjing bersahutan seperti memberi tanda bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang berkeliaran. Laras berdiri di ambang pintu rumah joglo warisan keluarga Sutraman. Cahaya matahari enggan masuk menembus kaca buram jendela. Seakan rumah itu menolak disinari terang. Ia menggigil, entah karena dingin atau perasaan aneh yang terus menempel sejak malam tadi. Ia masih mengingat jelas bisikan dari arah sumur. Aku teka kanggo hajat pisananmu. Suara itu bukan sekadar mimpi. Ia yakin mendengarnya. Karena begitu ia membuka mata, kelopak melati segar berhamburan di lantai kamarnya, seolah baru ditabur tangan tak kasat mata. Di dapur, Mbah Jatmi sudah menyiapkan wedang jahe di panci tanah liat. Aroma rempahnya memenuhi ruangan. Di sebelahnya, Kasan sedang menyalakan perapian sambil sesekali melirik ke arah pintu belakang. Endok Laras, kata Mbah Jatmi tanpa menoleh. Malam iki kowe kuduani ngadhep sumur kui. Yen ora, hajat ora yeso kabuka. Laras mengerutkan dahi. Kenapa harus sumur itu, Mbah? Aku sejak kecil takut mendekatinya. Mbah Jatmi menatapnya dengan pandangan dalam. Sebab saka kono kabeh diwiwiti. Keluargamu pisanan nglanggar perjanjian anak kono. Saiki sing isi urip kudum benerake. Kasan menimpali pelan. Sumur itu bukan sembarang sumur, Mbak. Di bawahnya, ada sesuatu yang dulu ditanam waktu hajat pertama keluarga Sutraman gagal. Apa yang ditanam? Mbah Jatmi menutup matanya. Suaranya lirih. Janji. Lan getih. Menjelang sore, kabut turun lagi. Kali ini lebih pekat. Udara menjadi lembab. Dingin merambat ke dinding. Laras duduk di teras sambil membaca surat wasiat peninggalan neneknya sekali lagi. Mencari petunjuk tersembunyi. Tulisan tangan Mbah Sarmi gemetar. Namun setiap huruf seperti mengandung kekuatan. Laras, yen wektu wis teka. Aja nyawang banyu saka sumur iku nganggo rasa wedi. Delengen nganggo pangerten. Ing kono ana sing ngenteni. Ora kanggo nyerang. Nanging kanggo ngundang bali keseimbangan. Laras menutup surat itu dengan tangan bergetar. Ia merasa udara di sekitarnya berubah dingin. Seolah ada sesuatu yang baru saja lewat di belakangnya. Daun kering di halaman bergerak. Meski tak ada angin. Saat malam tiba, rumah itu berubah suasana. Dupa menyala di setiap sudut ruangan. Bayangan asap menari di dinding seperti wajah-wajah yang sedang mengamati. Mbah Jatmi duduk bersila di depan pintu belakang. Di sampingnya tersusun sesaji, kembang 7 rupa, kendi tanah liat berisi air, selembar kain putih panjang, dan sebutir telur ayam kampung. Kasan berdiri di dekat Laras. Mbak, nanti kalau Mbah Jatmi bilang, gegirisi, Mbak jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, tahan napas dan jangan bicara. Laras mengangguk, meski hatinya mulai diliputi ketakutan. Mbah Jatmi mulai melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa halus. Suaranya rendah dan serak. Angin malam berhembus melalui celah jendela, membuat lampu teplok bergoyang. Bunyi gemericik air dari arah sumur terdengar semakin keras. Padahal seharusnya airnya dalam dan tenang. Laras melirik ke arah itu. Dalam remang, ia melihat permukaan air sumur beriak. Seperti ada tangan yang mengaduk dari dalam. Suaranya bergema pelan. Lirih tapi jelas. Sij durung. Laras mundur 1 langkah. Tapi Mbah Jatmi menatapnya tajam. Meneng. Endok. Aja wedi. Nek kowe wedi. Sing ana nang kono ora bakal metu kanthi becik.
Kasan memegang bahu Laras erat-erat agar dia tak jatuh. Mbah Jatmi melanjutkan mantra, kali ini lebih cepat, seperti sedang berbicara dengan entitas yang tidak terlihat. Dupa di tangannya menyala terang. Asapnya membentuk pusaran tipis mengarah ke sumur. Tiba-tiba, dari dalam air muncul gelembung besar. Suaranya seperti mendidih. Lalu dari tengah sumur terdengar suara seperti tangis perempuan. Panjang, lirih, menyayat. Mbah, jerit Laras. Namun Mbah Jatmi justru tertawa kecil. Wis teka deweke wis nyambut panggilanmu. Permukaan air kemudian memantulkan bayangan yang bukan milik Laras. Bukan pula Mbah Jatmi atau Kasan. Seorang perempuan muda berpakaian kebaya putih muncul dalam pantulan itu. Wajahnya mirip Laras, namun matanya kosong. Ia tersenyum samar, lalu berkata, "Aku sing ora tau kawin. Aku sing dadi hajat sing gagal." Laras mundur ketakutan. "Siapa kamu?" "Aku sing kudune dadi bojo mbahmu, Sutraman. Nanging aku dikorbanke kanggo hajat kekayaan. Saiki tugasku mung siji, nyukupi janjiku sing ora kelakon." Air sumur kembali bergolak. Aroma melati memenuhi udara. Makin tajam, hampir membuat Laras mual. Ia menutup hidung, namun bau itu justru berasal dari dalam tubuhnya sendiri, dari rambutnya, bajunya, kulitnya. Mbah Jatmi menepuk tanah 3 kali, lalu menancapkan dupa ke tanah dekat sumur. Wis, aja nganti mlebu, Laras. Nek mlebu lui jero, kowe ora iso metu. Namun suara dari sumur memanggil lagi, lembut, memikat. Laras turunen kene. Hajat pisanan kudu kelakon. Langkah Laras bergerak tanpa ia sadari. Kasan menahan lengannya kuat-kuat. "Mbak, jangan. Itu bukan manusia." Laras berjuang melawan dorongan itu. Napasnya terengah. Tiba-tiba air sumur menyembur seperti meledak dari bawah. Percikan air panas mengenai wajah Kasan. Ia menjerit, tapi tetap menahan Laras agar tak terjun. Asap dupa padam seketika. Gelap. Hanya suara degup jantung dan napas ketakutan yang terdengar. Kemudian, hening. Air kembali tenang. Dari dasar sumur, terdengar tawa lirih. Lalu suara perempuan itu berkata pelan, "Wis tak tulis maneh nasibmu, Laras. Wengi sesuk, hajat kapindo bakal enjuk gantine." Dan saat lampu teplok kembali menyala karena angin berhenti, di bibir sumur kini tampak ukiran baru yang belum pernah ada sebelumnya. 3 garis vertikal tipis, seperti bekas cakaran kuku, dengan darah segar menetes dari masing-masingnya. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil mendengar suara tetes air dari genting. Tapi setiap tetesnya berbunyi seperti hitungan waktu. Si jelorotlu. Ia tahu, bisikan itu bukan ilusi. Dan esok malam, hajat kedua akan menuntut bagian hidupnya lagi. Langit malam desa Tirto Aji diselimuti awan tebal, menutup sinar bulan yang biasanya memandikan halaman rumah dengan cahaya perak. Udara lebih dingin dari biasanya. Dari kejauhan, suara jangkrik seolah berkurang, seperti semua makhluk di hutan kecil di belakang rumah Sutraman memilih diam malam itu. Di dalam rumah joglo, lampu teplok menyala redup. Bayangan Mbah Jatmi menari di dinding ketika ia menata sesaji di atas tikar pandan, kembang 7 rupa, seikat padi kering, sepasang lilin merah, kendi tanah liat berisi air dari sumur, serta selembar kain putih sepanjang 2 meter yang disusun melingkar. "Endok Laras." Suara Mbah Jatmi serak, namun tegas. "Wengi iki dudu ritual sembarangan. Iki tirakatan pisanan, kanggo mbuka hajat sing wis dikunci puluhan tahun." Laras duduk bersila di depan sesaji. Di sebelahnya, Kasan berdiri sambil menunduk. Wajahnya tampak lelah. Luka di pipinya akibat percikan air panas dari sumur masih memerah. Namun sorot matanya tegas, seperti seseorang yang sudah tahu konsekuensi dari apa yang akan terjadi. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanya Laras pelan. Mbah Jatmi menatapnya lama, lalu menaruh dupa di hadapan Laras. "Kowe kudu ngendikan jenengmu, jeneng ibumu, lan jeneng simbahmu sing wis ora ana. Bar iku, tutup mripatmu,
lan rasakna. Yen ana sing nyentuh pundakmu, aja buka mata, aja ngomong. Sing nyentuh iku dudu manungsa. Udara mendadak dingin. Angin berhembus lewat celah dinding, membuat dupa bergoyang. Aroma kemenyan dan melati bercampur, menimbulkan rasa mual yang aneh. Laras menarik napas panjang. Dengan tangan gemetar, ia mulai menyebut nama-nama itu. Saya Laras, putri dari Ratri, cucu dari Sarmi, keturunan Sutraman. Begitu kalimat itu selesai, seluruh ruangan bergetar halus. Lilin merah bergoyang. Bayangannya seperti menari di dinding. Dari arah sumur di belakang rumah, suara gemericik terdengar. Tapi kali ini seperti langkah kaki berjalan di atas air. Mbah Jatmi menutup matanya, menggumamkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Kasan menggenggam keris kecil di balik bajunya, bersiap jika sesuatu melampaui batas. Laras menutup mata. Keheningan memanjang, menekan telinganya sampai ia hanya mendengar degup jantung sendiri. Lalu, sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, licin, seperti jari yang basah. Jantung Laras hampir berhenti. Ia menahan napas, teringat pesan Mbah Jatmi, jangan buka mata. Namun suara di telinganya berbisik, begitu dekat hingga ia bisa merasakan embusan napasnya. Kowe sing neruske hajatku. Laras menelan ludah, tubuhnya gemetar. Suara itu perempuan, tapi juga seperti berasal dari jauh di dalam tanah. Aku sing kudune dadi garwa Sutraman. Nanging dheweke mili emas lan tanah, ninggal aku ing panggonan iki. Sebuah tangan dingin menyapu rambut Laras. Saiki, tugasku mung siji, nyelese hajat kawin sing gagal. Tiba-tiba, Laras merasa tubuhnya seperti ditarik. Lantai di bawahnya bergetar pelan, lalu hilang rasa. Ia merasa terapung, ringan, dan anehnya, tenang. Saat itu, ia seperti melihat kilasan masa lalu. Seorang perempuan berpakaian kebaya putih duduk di depan sumur, menunggu lelaki yang tak pernah datang. Di tangannya, seikat bunga melati layu. Air matanya jatuh ke dalam sumur, menciptakan riak yang berubah menjadi pusaran hitam. Laras ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Ia melihat wajah perempuan itu menatapnya, senyum tipis di bibirnya. Laras, saiki giliranmu kawin karo sing wis ora ana. Kasan melihat tubuh Laras perlahan condong ke depan, seolah seseorang menariknya ke arah sumur. Ia segera melompat dan memegang bahunya. Mbah! Dia ditarik. Mbah Jatmi membuka matanya, lalu menepuk tanah 3 kali. Sing ganggu ojo nyedhak. Iki wektu kanggo tirakatan, duduk kanggo nyabut nyawa. Asap dupa berubah hitam pekat. Dari tengah pusaran asap itu muncul siluet samar perempuan berkebaya putih. Wajahnya cantik tapi kosong, matanya kelam seperti arang basah. Wong tuo, aja ngalangi. Suaranya menggema seperti 2 suara bertumpuk. Dheweke kudu nutup janjiku. Yen ora, kabeh anak turunku ora bakal tenang. Mbah Jatmi berdiri, menatap sosok itu tanpa gentar. Janji kudu ditebus kanthi cara sing bener. Dudu liwat tresna sing durung wayahe. Sosok perempuan itu memandang Laras. Matanya bergetar sedih. Aku ora caluk nyawa. Aku mung caluk panggonan kanggo hajatku kelakon. Wong sing tau ngingkari janji kudu nebus karo tresna sing ora kelakon. Lalu ia berbalik menuju arah sumur. Langkahnya tak menyentuh tanah. Sebelum lenyap, ia berkata pelan. Hajat pisanan wis kawujud. Nanging ora kabeh puas. Isih ana loro maneh. Setelah itu, ruangan menjadi hening. Lilin merah padam sendiri. Laras terjatuh ke lantai. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak tanpa suara. Kasan mengguncang bahunya, namun tak ada reaksi. Mbah Jatmi mendekat, menempelkan jari ke dahi Laras. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik. Hajat kawin wis kelakon, nanging roh iku ninggal jejak. Esuk, yen Laras ngaca, dheweke bakal weruh pasangan ing sandinge. Dan benar saja. Pagi harinya, ketika Laras bangun dan berjalan ke cermin besar di kamar, ia menatap bayangannya. Wajahnya pucat, tapi bukan itu yang membuat darahnya berhenti mengalir.
Di belakang bayangan dirinya, tampak sosok lelaki berjubah hitam, berdiri diam, menatap lembut namun dingin. Wajahnya samar, tapi ia tahu itu bukan Kasan. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi dalam cermin, sosok itu masih di sana. Tersenyum tipis. Laras terjatuh, memegang dada, napasnya tersengal. Di meja samping tempat tidurnya, ada satu benda baru yang semalam tidak ada. Cincin perak berukir 3 garis vertikal. Sama persis seperti tanda di bibir sumur. Hari itu, Laras tak berani keluar kamar. Kasan duduk di beranda, menatap langit yang mulai mendung. Mbah Jatmi datang membawa kendi dari sumur. Wajahnya muram. "Wengi iki," katanya pelan. "Wengi kapindo. Hajat kelahiran kudu ditindakake. Yen ora, sing wis kawin bakal nggawa bayi sing ora ana wujud." Kasan menatapnya heran. "Bayi apa maksudnya, Mbah?" Mbah Jatmi tidak menjawab. Ia menatap jauh ke arah sumur, yang kini permukaannya tampak bergelombang meski angin tak berhembus. "Yen hajat pisanan kawin karo sing ora ana. Hajat kapindo bakal nglairake sing ora kudu ana." Kabut mulai turun sebelum senja. Di dalam rumah Sutraman, suara gamelan sayup-sayup terdengar dari arah sumur, meski tak ada yang menabuh. Laras duduk diam di sudut kamar, memegang cincin itu. Entah kenapa, cincin itu terasa hangat di jarinya, seolah hidup. Dan di cermin, sosok lelaki berjubah hitam itu kini berdiri lebih dekat, menatapnya tanpa ekspresi. Mulutnya bergerak, tanpa suara, tapi Laras bisa membaca ucapannya. "Hajat pisanan wis kelakon, kekasihku saiki waktune bayi kita lahir." Sore itu langit di atas desa Tirto Aji berwarna kelabu, seperti kain tua yang diperas hujan tapi tak jadi menetes. Angin dari arah hutan membawa bau melati dan tanah basah, aroma yang sejak beberapa hari ini selalu menjadi pertanda sesuatu akan datang. Laras duduk di tepi ranjang, menatap cermin besar di hadapannya. Cincin perak di jarinya berkilat lemah, seolah bernapas sendiri. Di pantulan cermin, sosok lelaki berjubah hitam masih berdiri di belakangnya, seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Namun kali ini ia tidak hanya diam. Perlahan, lelaki itu mengulurkan tangan, menyentuh bahu Laras dari dalam pantulan. Dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Napas Laras memburu. "Siapa kamu?" bisiknya nyaris tak terdengar. "Aku, bojo sing wis sah karo kowe ing hajat pisanan," jawab suara itu lembut tapi menggetarkan. Laras menatap cermin, tapi suaranya seakan menggema dari ruang yang berbeda. "Apa yang kamu mau dariku? Kita durung rampung. Hajat kapindo kudu kelakon. Sawise iku, kabeh bakal tenang." Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan dikunci. Dan di tengah tatapannya yang membeku, dari pantulan cermin, ia melihat sesuatu yang aneh. Bayangannya sendiri sedang tersenyum, padahal wajah aslinya tidak. Malam turun cepat, menelan desa dalam gelap yang ganjil. Di rumah Sutraman, Mbah Jatmi menyalakan obor di setiap sudut halaman. Kasan membantu menata meja panjang yang dipenuhi nasi tumpeng, ayam panggang, bubur merah putih, bunga 7 rupa, dan kendi air dari sumur. "Kenapa harus seperti pesta, Mbah?" tanya Kasan, heran. "Bukannya ini hajat kelahiran?" Mbah Jatmi menatapnya dalam. "Bener, tapi bayi sing bakal lahir, dudu bayi biasa. Iki simbol sakadosa lawas sing dijanjekake bakal bali. Hajat kapindo orang ngundang wong urip, tapi sing wis mati bakal teka endeleng." Kasan menelan ludah. "Berarti tamunya?" "Ya," potong Mbah Jatmi datar. "Pesta iki kanggo wong sing wis ora ana." Pukul 8 malam. Angin berhenti. Suara serangga hilang seluruhnya. Mbah Jatmi menaburkan bunga ke seluruh halaman sambil membaca doa. Laras keluar dari rumah, mengenakan kain jarit peninggalan neneknya dan kebaya putih yang tampak terlalu besar di tubuhnya. Matanya sayu, kulitnya pucat. "Endok Laras," bisik Mbah Jatmi. "Wengi iki kowe kudu lungguh ing tengah sesaji. Yen tamu teka, aja nyawang pasar. Neng kene, sing arep teka dudu wong."
Laras duduk bersila di tengah tikar pandan. Di sekelilingnya, dupa menyala dan asapnya membentuk lingkaran samar. Kasan berdiri di belakang, menggenggam keris kecil yang diselipkan di sabuknya. Tak lama, udara di sekitar mereka berubah. Dingin menembus tulang. Api obor bergoyang hebat, lalu diam serempak. Dari arah jalan desa terdengar suara gamelan pelan, kendang, saron, dan suling, padahal tak ada satupun orang yang memainkannya. Kasan menoleh ke arah suara, tapi yang datang bukan manusia. Bayangan-bayangan hitam muncul satu persatu dari balik kabut. Mereka berjalan pelan, wajahnya kabur, berpakaian seperti orang desa zaman dulu. Lurik, kebaya, dan jarit. Namun langkah mereka tidak menimbulkan suara. Satu persatu, sosok itu berhenti di tepi halaman, membentuk lingkaran mengitari Laras. Di antara mereka, muncul sosok perempuan berkebaya putih, perempuan yang sama dari sumur. Ia tersenyum pada Laras. Wektune hajat kapindo. Mbah Jatmi menunduk, membacakan mantra. Dupa berasap tebal. Angin berputar di tengah halaman. Dari dalam tanah terdengar bunyi seperti sesuatu yang mengeram. Laras memejamkan mata. Tubuhnya mulai gemetar. Perutnya mendadak terasa nyeri. Seperti ada sesuatu yang tumbuh dari dalam. Mbah. Suaranya serak. Perutku panas. Mbah Jatmi mendekat. Wajahnya tegang. Tetep lungguh. Endok. Yen kowe obah. Hajat ora bakal kelakon. Laras menjerit. Tapi ia patuh. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia merasa perutnya bergerak. Bukan seperti rasa sakit biasa. Tapi seperti ada sesuatu yang berputar di dalam, menendang dari sisi ke sisi. Tiba-tiba tanah di bawah tikar bergetar. Dupa padam seketika. Dari dalam tanah muncul retakan kecil, dan sesuatu menyembul keluar. Bukan bayi, melainkan sebuah kendi tanah liat yang tertutup kain putih dan berlumuran darah segar. Kasan menahan napas. Mbah itu. Ya, jawab Mbah Jatmi lirih. Kendi sing ditanam wektu hajat kawin gagal. Isine roh sing ora sempat lair. Saiki dewe kebali. Kendi itu bergerak perlahan, seperti hidup. Dari celah tutupnya terdengar suara tangisan bayi. Lemah, tapi nyata. Laras menutup telinga. Tidak, itu bukan manusia. Sosok perempuan berkebaya putih mendekat. Iki anakku, anak saka janji sing dikhianati. Saiki. Kudu ana sing nampak lahirane. Ia menatap Laras. Lan kowe sing kudu gendhong deweke. Laras berteriak, mencoba mundur, tapi tubuhnya terkunci. Kendi itu bergulir ke arah kakinya, meninggalkan jejak darah di tanah. Tangisan dari dalam kendi berubah menjadi tawa kecil. Lalu sunyi. Mbah Jatmi cepat-cepat mengambil kain putih, menutupi kendi itu. Lalu menaburkan bunga 7 rupa di atasnya. Cukup. Hajat kelahiran wis kelakon. Aja nganti lui jero. Mbah Dewi. Yen kowe nglanggar maneh. Desa iki bakal dadi kuburan. Sosok perempuan itu berhenti. Menatap Mbah Jatmi dengan mata basah. Aku orang langgar. Aku mung nglakoni sing wis dijanji. Lalu, perlahan, semua bayangan tamu mulai memudar. Gamelan berhenti. Hanya tersisa bunyi angin dan detak jantung yang menggema di telinga. Namun ketika semuanya tampak usai, dari arah sumur terdengar suara langkah kaki berat. Sesuatu keluar dari kegelapan. Bayangan tinggi berjubah hitam. Wajahnya diselimuti kain. Tangan kirinya menggenggam tongkat kayu. Mbah Jatmi terdiam. Kasan menegakkan badan, memegang keris erat-erat. Siapa kau? Bentaknya. Sosok itu berhenti di tepi cahaya obor, lalu berbicara dengan suara berat yang menggema. Aku dudu tamu, aku penganten lanang saka hajat pisanan. Laras memandangnya. Wajahnya pucat. Ronggo? Sosok itu tersenyum samar. Kowe wis nindakake loro hajat. Saiki tinggal siji maneh. Mbah Jatmi berdiri di depan Laras. Ora. Hajat pungkasan kudu kelakon ing wektu sing wis ditemtoke. Dudu saiki. Namun angin tiba-tiba berputar kencang. Obor padam serentak. Dalam kegelapan,
Suara sosok itu terdengar jelas. Wektu wis ora ana. Hajat mati bakal ditagi saiki. Ketika cahaya kembali, Laras sudah terbaring di tanah. Kendi di depannya pecah. Isinya kosong. Di dalam retakan kendi, sehelai kain putih basah menempel di tanah, dengan 3 tanda garis darah, sama seperti yang ada di cincin Laras. Mbah Jatmi berlutut. Wajahnya pucat. Wis ora eso dicegah. Kasan. Wong-wong saka alam kono wis nyebrang. Saiki kabeh bakal bali enjuk hake. Kasan menatap ke arah sumur. Dari sana, cahaya merah samar muncul perlahan, berdenyut seperti jantung. Dan di tengahnya, sosok berjubah hitam berdiri, menatap Laras dengan tatapan yang bukan manusia. Hajat kapindo wis kelakon. Saiki, tinggal siji maneh kanggo nutup lingkaran. Malam itu, gamelan kembali terdengar di seluruh desa, tanpa ada yang memainkannya. Warga Tirto Aji menutup pintu rumah masing-masing, bersembunyi di balik doa-doa tua. Dan di rumah Sutraman, 3 dupa menyala di tepi sumur, menandakan bahwa 2 hajat telah selesai, dan yang terakhir sedang menunggu penebusan darah. Subuh datang tanpa suara ayam, tanpa kokok, tanpa kabut. Langit di atas desa Tirto Aji tampak ganjil, berwarna tembaga kusam, seperti terbakar dari dalam awan. Dari arah utara, angin membawa aroma getir, campuran melati busuk dan darah yang mengering. Mbah Jatmi berdiri di halaman rumah Sutraman. Tubuhnya diselimuti selendang hitam. Ia menatap sumur tua di tengah pekarangan, tempat di mana tadi malam sesuatu muncul, dan sesuatu pula menghilang. Kendi pecah itu kini telah dikubur, tapi tanah di atasnya masih berdenyut pelan, seperti jantung yang belum mau berhenti berdetak. Kasan keluar dari dalam rumah. Wajahnya letih dan mata merah. Ia membawa kendi baru berisi air kembang setaman. Mbah, Laras masih pingsan. Dari tadi subuh belum bangun. Badannya dingin, tapi napasnya ada. Mbah Jatmi mengangguk pelan. Ora pingsan, San. Rohe lagi mlaku, ditimbali kanggong rampungake sing durung kelakon. Kasan menatap tanah. Berarti hajat terakhir. Ya, hajat kelahiran sejati. Sing bakal netepke, sopo sing tetep ana, lan sopo sing kudu ilang. Di dalam rumah, Laras terbaring di dipan kayu, tubuhnya dibalut selimut tebal. Bibirnya pucat, tapi di wajahnya ada kedamaian aneh. Di mimpinya, ia berjalan di tengah ladang kering, rumputnya memutih seperti abu. Di ujung sana berdiri sosok berjubah hitam, Ronggo. Kenapa aku? Tanyanya lemah. Kenapa harus aku yang menanggung semua ini? Ronggo menatapnya lama. Suaranya dalam dan berat. Amarga kowe sing adeke aku urip maneh. Wektu kowe nganggo cincin iki, kowe nyambung jiwaku karo kowe. Iki dudu kutuk, tapi perjanjian. Laras menunduk, menatap cincin perak di jarinya. Cincin itu berdenyut pelan, seperti urat nadi. Ana janji sing durung lunas. Hajat terakhir kudu kelakon. Yen ora, desa iki bakal dadi kuburan sing ora enduwe wates. Dan kalau aku melakukannya, kabeh bakal bali kaya semula, nanging kowe ora bakal bali. Air mata Laras menetes, tapi bibirnya tersenyum getir. Kalau begitu, biar aku yang menutup semuanya. Senja hari itu, langit berubah menjadi merah tua. Burung-burung terbang rendah, seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat. Di tengah halaman, Mbah Jatmi menggambar lingkaran besar dari beras kuning, dengan 3 tanda di dalamnya. Simbol kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ketiganya bersambung, membentuk pola segitiga yang aneh, lambang dari Tritah Jana. Ritual kuno yang hanya dilakukan bila roh manusia dan roh gaib telah terikat dalam janji. Kasan membantu menyalakan 4 obor di setiap penjuru lingkaran. Mbah, kita benar-benar akan melanjutkan ritual ini. Wis ora ana pilihan, San. Yen ora dirampungke, kabeh wong desa bakal kena balane. Sing isi urip bakal ketarik menyang wektu sing ora ana dina. Dari dalam rumah, Laras melangkah keluar. Ia tak lagi mengenakan kebaya putih, melainkan jarit hitam polos dengan kain merah di pinggang.
Rambutnya dibiarkan terurai, dan matanya tampak berbeda, dalam, tapi kosong. Kasan bergidik. Dia bukan Laras yang tadi pagi. Embah Dudu. Saiki sing ngadeg anak kene setengah manungsa, setengah janji. Ritual dimulai. Embah Jatmi duduk bersila di tepi lingkaran, membaca mantra dari naskah lontar tua. Dupa menyala di setiap titik arah mata angin. Laras melangkah masuk ke tengah lingkaran. Di tangannya, ia menggenggam pecahan kendi yang diambil dari kuburan pagi tadi. Aku nampa, katanya lirih. Kabeh dosa lawas. Kabeh janji sing wis ditinggal. Udara tiba-tiba bergetar. Dari balik kabut, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih cepat, lebih nyaring, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Bayangan-bayangan muncul lagi. Sosok-sosok yang dulu datang sebagai tamu kini berbaris di sekeliling halaman. Mereka menunduk, seolah menyambut sesuatu. Dari sumur tua itu, asap merah keluar, berputar membentuk pusaran. Dan dari dalamnya, Ronggo muncul lagi, tubuhnya utuh, wajahnya terlihat untuk pertama kali. Wajah seorang lelaki muda dengan tatapan teduh namun menyakitkan. Seperti seseorang yang telah lama merindukan dunia. Wektu wis tekan, katanya. Hajat kelahiran kudu rampung. Laras menatapnya tanpa takut. Aku siap. Ronggo mengangkat tangannya, dan dari tanah, cahaya merah menyala di bawah Laras. Lingkaran beras kuning bergetar, lalu meleleh seperti lilin terbakar. Embah Jatmi berseru, "Endok, elinga, yen kowe mlebu sakabehe, kowe ora bakal bali maneh." Laras menatapnya dan tersenyum. "Embah, aku wis kesel. Yen iki carane ngentekake dosa wong tua, biar aku sing dadi gantine." Ia kemudian menatap Ronggo. "Ambil yang kamu mau, tapi lepaskan desa ini." Ronggo mendekat. Wajahnya berubah sendu. "Kowe wis luwih suci tinimbang sing gawe janji pisanan. Aku ora njuk nyawamu, Laras. Aku mung butuh sing bisa ngendhaleni kekuatanku, supaya ora nyebar maneh." Ia menatap cincin di tangan Laras, lalu berbisik, "Sijine ing tanah, bareng karo jenengku." Laras berlutut, menancapkan cincin itu ke tanah di tengah lingkaran. Seketika tanah bergetar hebat. Api dari obor melompat tinggi, lalu satu persatu padam. Cahaya merah dari sumur menyala terang, menelan Ronggo dan Laras sekaligus. Kasan berlari, tapi Embah Jatmi menahannya. "Aja, San, yen mlebu, kowe bakal ilang." Terjadi ledakan cahaya putih membutakan mata. Semua bayangan lenyap. Gamelan berhenti. Dan ketika cahaya mereda, Laras sudah tidak ada. Di tengah tanah hanya tersisa lubang kecil, di mana cincin perak itu tertanam setengah, berkilat pelan seperti denyut jantung terakhir. Malam itu, desa Tirto Aji kembali sunyi. Tak ada lagi gamelan, tak ada lagi bayangan hitam. Warga mulai keluar rumah, melihat langit yang kembali biru. Tapi di halaman rumah Sutraman, Kasan masih berlutut di depan tanah itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Embah Jatmi berdiri di belakangnya, menatap bintang yang muncul satu persatu. "Ritual wis rampung," katanya lirih. "Hajat kelahiran wis kelakon. Nanging saben kelahiran, mesti ana sing kudu mati." Kasan menggenggam tanah di depannya. "Tapi, kenapa harus dia, Embah?" Amarga mung sing resik atine singi eso dadi jembatan antarane jagat. Dari arah sumur, angin bertiup lembut membawa aroma melati yang segar. Di udara, terdengar suara samar, tawa kecil, lembut, seperti bisikan seorang perempuan. "Aku ora mati, San, aku mung bali menyang panggonan sing mestine." Kasan menengadah, menatap langit. Cahaya putih melintas pelan di antara bintang, lalu hilang di balik awan. Dan di halaman itu, di mana tanah pernah berdenyut, kini tumbuh satu bunga melati tunggal, putih, sempurna, harum. 3 hari kemudian, warga menemukan ukiran baru di tepi sumur tua. Tulisan Jawa kuno, samar tapi jelas terbaca. "Siji janji wis lunas. Yen wektu mlaku maneh,
Kembang iki bakal mekar kaping pindho. Dan semenjak itu, Desa Tirto Aji tak pernah lagi menggelar hajat malam. Namun setiap kali angin membawa bau melati di tengah malam, orang-orang tahu, Laras dan Ronggo masih berjaga. Menjaga janji lama agar tak ada lagi darah yang harus menebus dosa masa silam. 7 tahun telah berlalu sejak malam terakhir ritual di rumah Sutraman. Desa Tirto Aji berubah menjadi desa tenang, penuh sawah hijau dan anak-anak berlari di pematang. Tak ada lagi kabar tentang gamelan tanpa pemain. Tak ada lagi suara dari sumur tua. Tapi di antara keseharian itu, ada satu hal yang tetap menjadi pantangan. Tidak seorang pun boleh menanam melati di pekarangan rumahnya. Larangan itu datang dari Mbah Jatmi, yang kini sudah renta dan jarang keluar rumah. Semua orang menghormatinya. Mereka tahu, di balik ketenangan desa, ada kisah yang tak boleh diulang. Namun pagi itu, sesuatu berubah. Seekor burung gagak terbang rendah di atas sumur tua, lalu hinggap di batu penutupnya. Ia mematuk sesuatu di sela retakan batu. Kuncup bunga melati putih, mekar di tengah musim kemarau. Dan malamnya, kabut turun lagi. Kasan kini hidup sendiri di rumah Sutraman. Setelah kehilangan Laras, ia tidak pernah menikah. Rambutnya mulai memutih, tapi tatapan matanya masih menyimpan bayang dari malam yang mengubah hidupnya 7 tahun silam. Ia sering duduk di beranda menatap sumur, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu. Suatu sore, seorang bocah perempuan datang mengetuk pintunya. Umurnya sekitar 7 tahun, rambutnya sebahu, dan di tangannya menggenggam seikat bunga melati. "Paman," katanya lembut. "Ibu bilang aku boleh main di sini." Kasan tertegun. "Siapa ibumu, Nak?" Bocah itu tersenyum, dan senyumnya sama persis dengan Laras. "Namaku Raras," katanya. "Ibu bilang rumah ini dulu milik kakek." Kasan mematung. Ia menatap wajah anak itu, pipinya, matanya, bahkan caranya berdiri, semua milik Laras. Tapi ia tahu, Laras tak pernah meninggalkan anak. Ia lenyap tanpa jejak, bersama cincin perak itu. "Raras," katanya pelan. "Siapa ibumu? Di mana rumahmu?" Anak itu menunjuk ke arah utara, ke jalan kecil yang menuju ke ladang mati. "Di sana, di balik sungai kecil, ibu suka duduk di bawah pohon besar. Tapi ibu jarang bicara. Katanya, paman harus bantu ibu menyelesaikan hajat ketiga." Kasan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Hajat ketiga?" Raras mengangguk. "Iya," kata ibu, "hajat terakhir, mati yang dilahirkan." Malam itu, hujan turun tiba-tiba. Angin menabrak jendela, menimbulkan suara berderit seperti langkah di lantai. Kasan menutup semua pintu, tapi suara itu terus datang, berpindah-pindah. Di kamar belakang, Raras duduk di lantai sambil menyusun bunga melati dalam lingkaran kecil. Ia bersenandung lagu Jawa kuno yang belum pernah didengar Kasan sejak Laras hilang. "Turune banyu saka langit, bali marang bumi sing nglairake." Kasan berdiri di ambang pintu. "Nak, dari mana kamu tahu lagu itu?" Raras menoleh. Matanya kini tampak redup, dan dari sorotnya, ada sesuatu yang bukan milik anak-anak. "Ibu yang ngajari," katanya. "Malam ini waktunya melati mekar 2 kali." Dari jendela, cahaya petir menyambar. Dalam pantulan kaca, Kasan melihat bayangan lain berdiri di belakang Raras. Sosok Laras, mengenakan kain merah seperti dulu, tapi wajahnya kini pucat dan tenang. Kasan menjatuhkan dupa yang ia pegang. "Laras, benarkah itu kau?" Sosok itu tersenyum samar, suaranya bergema lembut, seperti datang dari dalam tanah dan udara sekaligus. "Aku ora mati, San. Aku mung nyimpen hajat pungkasan, nganti wektu kembang kembar iki mekar bareng." Ia menatap anak kecil itu. "Iki dudu bocah biasa. Iki titipan saka jagat loro." "Titipan? Wektu aku mlebu jagat ngisor, rohku ora ilang. Dadi loro, siji tetep karo Ronggo, siji bali menyang jagat kanggo nerusake aku. Raras iku kelahiranku sing ora mestinya." Kasan menatap bocah itu dengan mata berkaca. "Berarti, dia anakmu?"
Ora anak-anak tanpa ibu lan bapak. Aku mung rahime. Sing sejatine ngandhut dheweke yaiku jagat. Hujan makin deras. Dari arah sumur, cahaya merah menyala lagi, sama seperti 7 tahun silam. Tanah di sekitarnya basah, berdenyut. Lalu muncul suara gemeretak dari bawah bumi. Raras berdiri, menggenggam bunga melati yang kini layu separuh. Ibu bilang aku harus kembali ke air. Aku lahir dari air, dan aku harus pulang. Kasan menahan tangannya. Tidak, kau hidup. Nak, kau bisa tinggal di sini, bersama paman. Raras tersenyum lembut. Kalau aku tinggal, desa ini akan tenggelam. Hajat terakhir harus ditutup. Ibu sudah menungguku di bawah. Ia melangkah keluar, menuju sumur. Hujan mengguyur tubuhnya. Mbah Jatmi datang berlari dari arah jalan, membawa kain putih panjang. Wajahnya ketakutan. San, aja diidini bocah iku nyedak sumur. Yen mlebu, kabeh bakal balik kaya awal. Tapi terlambat. Raras berdiri di tepi sumur, menatap ke dalam, lalu berbisik. Ibu, aku bali. Laras muncul dari kabut air. Wajahnya setenang bulan purnama. Ia mengulurkan tangan pada Raras. Iki dudupati, iki pepadang. Kabeh hajat wis kelakon. Ora ana utang maneh antarane jagat ndhuur lan ngisor. Kasan berteriak. Laras, jangan bawa dia. Ora ana sing tak bawa, San. Aku mung nutup lawang sing kowe buka wektu aku urip. Mbah Jatmi berlari ke arah sumur, tapi angin besar meledak dari pusat pusaran air. Cahaya putih memancar, menelan Laras dan Raras sekaligus. Ketika angin berhenti, hujan reda. Langit mendadak bersih, seolah tak pernah ada badai. Di tepi sumur, kini tumbuh 2 bunga melati putih kembar, mekar bersebelahan di antara batu retak. Kasan terjatuh, sujud di tanah. Air matanya bercampur dengan hujan. Mbah Jatmi memegang bahunya. Wis rampung, San. 3 hajat wis kelakon. Ia menatap bunga kembar itu dengan sorot kosong. Kawin karo sing ora ana, nglairake sing ora kudu ana, lan saiki pati sing bali dadi urip. Kasan hanya bisa berbisik. Laras. Dari arah sumur, terdengar suara lembut, seperti nyanyian jauh. Wong sing nindakake kanthi tulus, ora bakal ilang. Aku ana, San ana ing saben kembang melati sing ambune nembus jagat loro. Beberapa bulan kemudian, desa Tirto Aji kembali tenang. Tapi di setiap musim kemarau, 2 bunga melati itu selalu mekar bersamaan. Tak pernah layu, tak pernah mati. Orang-orang menyebutnya kembang kembar hajat, dan siapapun yang nekat memetiknya, akan bermimpi tentang seorang perempuan berkain merah menatap dari tepi sumur, memanggil dengan suara lembut. Wiswayahe hajat anyar bakal kawiwit maneh. Namun di malam ke-40 setelah kejadian itu, ketika Kasan duduk sendiri di beranda, ia mendengar langkah kecil mendekat. Dari balik bayangan, seorang anak perempuan berdiri, menatapnya dengan mata hitam pekat. Paman, katanya lirih. Ibu bilang waktuku belum selesai. Dan di tangannya, ia menggenggam 3 kelopak melati kembar, meneteskan air yang berbau logam. Malam di desa Tirto Aji kembali sunyi. Namun semenjak bocah kecil itu, Raras, muncul kembali di beranda rumah Sutraman, sunyi itu bukan lagi tenang, melainkan menunggu. Seperti langit yang menahan napas sebelum petir pertama jatuh. Kasan tak bisa tidur malam itu. Ia duduk di depan tungku yang hampir padam, menatap api kecil yang tersisa, seolah di sanalah wajah Laras masih bersembunyi. Setiap letupan kayu, setiap percikan bara, seperti menjawab sesuatu yang ia tak berani ucapkan. Raras duduk di lantai. Rambutnya basah oleh embun. Di tangannya, 3 kelopak melati kembar yang ia genggam sejak muncul sore tadi. Kelopak itu tidak layu, tidak kering, tapi perlahan meneteskan air bening seperti darah putih. Paman, katanya pelan. Ibu bilang malam ini aku akan bertemu bayanganku. Kasan menatapnya. Bayangan apa, nak? Raras menunduk, lalu tersenyum samar. Yang tinggal di bawah sumur, katanya.
Dia sudah menunggu 7 tahun lebih lama dari usiaku. Pukul 2 dini hari. Angin berhenti. Suara jangkrik mendadak lenyap. Berganti dengan dengung rendah seperti napas panjang yang keluar dari tanah. Dinding rumah joglo bergetar halus. Genteng berderak. Dan dari arah luar terdengar gemericik air. Padahal hujan tak turun. Raras berdiri perlahan. Dia sudah datang. Katanya datar. Kasan menahan napas. Siapa? Bocah itu menatap ke arah pintu. Matanya bersinar samar di kegelapan. Bayanganku. Dan dari sela pintu yang terbuka, sebuah tangan kecil muncul. Sama persis dengan tangan Raras. Hanya saja warnanya kelam seperti bayangan yang membeku. Dari balik gelap, sosok itu muncul. Raras kedua, identik dalam rupa, tapi tak punya warna. Matanya hanya 2 cekungan hitam yang dalam. Kasan terpaku. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga untuk lari atau bicara. Raras pertama melangkah mendekat. Lalu berkata lembut, "Paman jangan takut. Ini bagian dari hajat keempat." Hajat keempat. Kasan berbisik. Tapi Mbah Jatmi bilang cuma ada 3. Raras menatapnya. Senyum di bibirnya perlahan lenyap. "Iya, Paman. Tapi 3 hajat yang lama sudah selesai. Sekarang waktunya hajat pembalikan. Dunia sudah miring, dan bayangan ingin hidup seperti manusia." Dari luar rumah, suara langkah kaki mulai terdengar. Banyak, berat, lambat. Kasan menoleh ke jendela, dan di luar, di bawah cahaya bulan pucat, puluhan bayangan manusia berjalan tanpa tubuh. Mereka datang dari arah ladang, hutan, sungai, semua mengalir menuju rumah Sutraman. Setiap kali petir menyambar, bayangan-bayangan itu berubah menjadi bentuk orang-orang yang pernah mati di desa, tukang gamelan, dukun bayi, dan bahkan wajah Sutraman sendiri. Kasan berdiri, menggenggam keris kecil peninggalan Mbah Jatmi. "Aku tidak akan biarkan mereka masuk." Tapi Raras, atau mungkin bukan lagi Raras yang asli, berkata, "Mereka tidak datang untuk melukai. Mereka datang menuntut tempat. Dulu manusia yang memanggil mereka, sekarang giliran mereka menjemput janji." Kasan melangkah mundur, gemetar. "Janji apa?" "Janji untuk berbagi hidup." Tiba-tiba, suara dari arah sumur tua terdengar, dalam dan berat, seperti gong dipukul di dasar bumi. Dari sana, muncul cahaya hijau lembut, bukan merah seperti dulu. Cahaya itu menjalar ke tanah, menembus dinding rumah, mengitari kaki Raras dan bayangannya. Keduanya berdiri saling berhadapan. Raras berkata pelan, "Kalau aku dan bayanganku bersatu, pintu dunia akan terbuka. Ibu dan semua roh akan benar-benar tidur. Tapi mungkin Paman tidak akan mengingat apapun lagi setelah itu." Kasan menatapnya dengan mata basah. "Kalau itu yang membuatmu tenang, nak, lakukan." Raras menatap bayangannya. Bayangan itu tersenyum, pertama kalinya sejak muncul, lalu perlahan mendekat. Saat jarak mereka hanya sejengkal, cahaya hijau dari tanah menyala lebih kuat. Udara di sekitar bergetar, semua benda di rumah terangkat perlahan, dan suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lembut, damai, seperti lagu tidur. Raras memejamkan mata, dan dalam bisikan hampir tak terdengar, ia berkata, "Siji dadi loro. Loro dadi siji, jagat ndhuur balinya wiji karo ngisor." Tubuh mereka berdua menyatu. Cahaya hijau berubah putih menyilaukan. Lalu, hening. Kasan terbangun di beranda. Tubuhnya menggigil. Fajar menyingsing. Semua bayangan di luar rumah lenyap, seperti disapu angin. Rumah Sutraman utuh, tapi sumur tua kini tertutup batu besar berukir simbol melati. Ia menatap ke arah tempat Raras berdiri tadi malam. Kosong. Hanya ada setangkai melati kembar yang masih basah, tergeletak di lantai. Ia mengambilnya, menatap, dan di dalam kelopak bunga itu ia melihat pantulan wajah Laras, tersenyum lembut, lalu memudar. Di kejauhan, suara lonceng bambu berderak pelan, diiringi nyanyian anak-anak yang mulai berangkat ke sawah. Kasan menunduk, berbisik pada tanah. Hajat keempat sudah selesai, atau baru dimulai. Beberapa minggu kemudian,
warga desa menemukan hal aneh. Setiap malam bulan purnama, bayangan mereka tak mengikuti tubuh. Ketika mereka berjalan, bayangan tetap diam di tanah, atau bahkan bergerak ke arah lain. Dan jika ada yang mencoba menatap bayangannya terlalu lama di bawah cahaya bulan, mereka akan melihat wajah seseorang lain, wajah yang tersenyum samar, dengan bunga melati di telinga. Warga mulai ketakutan. Mereka pergi ke rumah Kasan, meminta penjelasan, tapi rumah itu sudah kosong. Di atas meja, hanya tersisa tulisan di atas daun lontar. Jagat loro wisnya wiji. Bayang musaiki dudu mungkowe. Yen endeleng kembang melati mekar tanpa sebab. Aja disawang sui-sui. Yen kowe endeleng aku tutup meripatmu. Tertanda, Kasan Sutraman. Kini, rumah Sutraman dibiarkan kosong. Rumput liar menutupi halamannya. Tapi setiap malam bulan penuh, ketika angin membawa bau melati dan cahaya bulan jatuh tepat di atas batu sumur tua, orang-orang bersumpah melihat dua bayangan kecil berlari di halaman, satu hitam, satu putih. Dan dari dalam rumah, suara perempuan menyanyi, lembut, seolah membuai dunia agar tetap tidur. Sing urip bakal mati, sing mati bakal bali, nanging sing nyawiji ora endue jeneng maneh. Langit di atas desa Tirto Aji malam itu tidak berwarna hitam. Ia berwarna abu kehijauan, seperti bekas bara yang disiram air. Embun menetes lebih awal, dan tanah mengeluarkan uap tipis, seolah bernapas setelah sekian lama menahan sesuatu di dalamnya. Di tengah sawah yang ditinggalkan, seorang lelaki tua berdiri dengan tongkat bambu. Tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, matanya tajam menembus kabut. Dialah Ki Ronggo, tokoh yang selama ini hanya disebut dalam bisikan doa dan kutukan. Orang-orang dulu percaya ia sudah mati, dikubur bersama pusaka, kembang jati, di bawah tanah keramat. Tapi malam itu, ia kembali, bukan sebagai roh, bukan pula manusia penuh, melainkan penjaga batas dunia yang belum selesai menutup pintunya. Wiswayahe, gumam Ki Ronggo. Hajat sing pisan nganti kaping teluwis ditindakake. Tapi jagat durung imbang. Ana sing kudu bali, ana sing kudu ilang sepisan. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan tanah itu bergetar lembut, membuka pusaran kecil. Dari dalamnya keluar asap hitam yang berputar perlahan, berubah menjadi bentuk-bentuk samar, wajah orang-orang desa yang telah mati, termasuk wajah Sutraman dan Kasan. Tiga hajat itu, dulu dianggap ritual biasa. Sejatinya adalah perjanjian kuno antara manusia dan jagat bawah, antara sinar dan bayangan. Satu hajat untuk kelahiran, satu untuk penyeberangan, dan satu untuk penyatuan. Namun manusia, dengan keserakahan dan ketakutannya, berusaha menghapus satu bagian dari perjanjian itu, penyatuan bayangan. Mereka takut jika bayangan menjadi sejajar dengan mereka. Dan disitulah malapetaka dimulai. Puluhan tahun sebelum Kasan lahir, Ki Ronggo muda adalah seorang cantrik di padepokan tua yang berdiri di lereng Gunung Kendhil. Padepokan itu mengajarkan ilmu keseimbangan antara hidup dan mati, cahaya dan gelap, disebut ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Dalam ajaran itu, setiap manusia memiliki bayangan hidup, roh kedua yang lahir bersamaan dengan dirinya di dunia bawah. Bayangan itu tidak sekadar pantulan, tetapi juga penimbang dosa dan amal. Ketika manusia mati, bayangan itu akan menjemputnya. Bila selama hidup ia menolak bayangannya sendiri, menolak sisi gelapnya, maka arwahnya akan terpecah, tak pernah benar-benar mati, tak pula hidup. Ki Ronggo memahami itu. Tapi ketika masa kolonial datang, ilmu itu dianggap bid'ah, dan para penjaga ajaran diburu. Dalam pelariannya ke Tirto Aji, ia membawa satu pusaka terakhir, batu jati manon, sebuah mata batu yang diyakini mampu membuka tabir dua dunia. Disinilah awal tiga hajat dimulai. Hajat pertama, nguripi sing ora lahir. Dilakukan untuk memanggil roh agar masuk ke tubuh anak yang sakit sejak lahir. Hajat ini pernah dilakukan oleh Sutraman untuk menyelamatkan anaknya, Laras. Ritual berhasil. Tapi jiwa yang masuk ke tubuh Laras bukan sepenuhnya jiwanya sendiri. Hajat kedua, nglurubi sing mati durung rampung.
Ritual memanggil arwah orang yang mati penasaran agar mau melepas dunia. Kasan, tanpa sadar, melakukan ini saat ia menyalakan dupa di sumur tua, memanggil arwah Laras agar pulang. Tapi arwah yang datang membawa rombongan lain. Hajat ketiga. Nyawi Jikno Bayang Lan Nur. Ritual terakhir, yang menyatukan manusia dengan bayangannya agar keseimbangan dunia tidak runtuh. Hanya anak yang lahir dari hajat pertama yang bisa melakukannya, yaitu Raras. Namun ketika Raras menyatu dengan bayangannya, pintu antara dunia cahaya dan bayangan tidak tertutup, melainkan terbuka sepenuhnya. Ki Ronggo berjalan menuju sumur tua yang kini tertutup batu berukir melati. Ia menyentuh permukaannya. Batu itu terasa hangat, dan dari sela ukirannya, keluar cahaya lembut seperti napas hidup. Anak ikuis dadi wujud anyar, katanya pelan. Ora ana maneh Raras utawa bayangane. Sing ana mung jagat sing kawiwit. Jagat sing nyipta lan ngancurke sekaligus. Ia menarik napas dalam, menatap ke arah barat di mana matahari belum naik. Jagat iki ora bakal tentrem nganti ana sing wani mlebu nambah lawang antarane nur lan peteng. Tiba-tiba, dari arah barat, muncul sosok yang berjalan perlahan. Seorang lelaki muda dengan sorot mata kosong. Ia membawa kain putih di pundaknya dan sebilah keris di pinggang. Ki, katanya lirih. Aku ora ngerti sapa aku saiki. Nanging saben mlaku, aku krungu suara gamelan nang cero sirahku. Ki Ronggo menatapnya lekat-lekat. Jenengmu Kasan, tuh. Lelaki itu diam. Embien iya. Tapi saiki aku ora ngerti maneh. Aku kelingan cah cilik sing nyanyi nang ngisor sumur. Ki Ronggo tersenyum tipis. Kowe isi urip amarga hajatmu durung rampung. Kowe kudu dadi penjaga anyar. Sing ngetoke kebenaran saka telu hajat lawas. Penjaga? Ya. Jagat wis dadi loro. Jagat ndhuwur lan ngisor saiki nyawiji. Kowe sing kudu netepke garis pemisah anyar sadurunge kabeh sing urip ilang bayangane. Kasan menatap sumur. Wajahnya pucat. Lhane aku gagal. Ki Ronggo menatap langit. Yen kowe gagal, kabeh sing urip bakal dadi bayangan. Lan jagat sing kawiwit bakal bali dadi sing ora net ana. Tiba-tiba tanah bergetar. Batu melati di atas sumur retak perlahan. Dari sela retakan, muncul tangan kecil, pucat, tapi masih hidup. Lalu suara bocah berkata pelan. Paman jagat ora pengin ditutup. Jagat pengin eling sapa sing nyipta. Kasan terpaku. Itu suara Raras. Ki Ronggo mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Aja cedhak. Iki dudu Raras maneh. Namun tangan itu bergerak cepat, menggenggam kaki Kasan. Sekejap, tubuhnya terseret masuk ke dalam cahaya hijau terang dari dalam sumur. Ki Ronggo mencoba menahan, tapi cahaya itu meluas, menyelimuti seluruh Tirto Aji. Semua pohon, rumah, batu, dan manusia berubah jadi bayangan hitam yang bergerak, seperti lukisan hidup. Langit bergulung, matahari padam, dan dari balik cahaya muncul dunia baru, cerminan dari Tirto Aji, tapi dengan langit terbalik dan air yang mengalir ke atas. Kasan membuka mata. Ia kini berdiri di tengah desa bayang, tempat segala sesuatu adalah kebalikan dunia nyata. Air mengalir dari langit ke bumi, tapi tak pernah menyentuh tanah. Pohon tumbuh terbalik, akarnya menggapai udara. Dan di tengahnya, Raras berdiri, tersenyum. Selamat datang, Paman, katanya lembut. Inilah jagat sing kawiwit, dunia yang menciptakan manusia, tapi dilupakan oleh manusia itu sendiri. Kasan menatap sekeliling, tubuhnya gemetar. Apa maksudmu, Raras? Raras menatapnya. Manusia pikir mereka hidup di dunia nyata. Padahal dunia nyata adalah bayangan dari tempat ini. Dunia bawah, dunia asal, dunia yang pertama, disinilah semua doa lahir dan semua kutuk menetas. Ki Ronggo di dunia atas menatap pusaran cahaya yang menelan Tirto Aji. Ia tahu pintu sudah terbuka sepenuhnya. Tak ada lagi batas. Tapi di dalam hatinya, ia tahu juga, hanya satu jalan untuk menutupnya kembali, pengorbanan penjaga. Ia mengangkat tongkatnya, menatap ke arah langit. Singgawe,
Tulung paring pituduh. Yen jagat iki kudu ilang kanggo slamet liyane. Aku siap. Dan dari arah timur, muncul kilatan putih. Guntur menggema, dan semua bayangan di Tirto Aji menoleh bersamaan, seolah sadar akan sesuatu yang lebih besar dari mereka semua. Jagat Singkawiwit kini terbuka, dan manusia serta bayangan berdiri di tanah yang sama. Satu langkah salah, dan seluruh dunia akan menjadi lukisan hidup tanpa jiwa. Namun Kasan dan Raras, dua jiwa dari dua dunia, masih punya satu pilihan terakhir. Menentukan siapa yang akan tetap ada, dan siapa yang akan dilupakan oleh dunia. Langit di atas desa Bayang tampak seperti kaca retak. Cahaya putih dan hitam bertabrakan, melahirkan warna baru yang tak dikenal oleh mata manusia. Udara bergetar seperti gamelan tanpa penabuh, berdentang pelan di antara napas dunia yang seolah enggan berhenti. Di tengah dunia yang terbalik itu, Kasan berdiri di tanah yang tak punya bayangan. Angin bergerak tapi tak terasa. Suara gemericik air terdengar tapi tak ada sungai. Ia sadar, ia tidak lagi di bumi yang sama. Raras berdiri beberapa langkah di depannya, masih dengan senyum tenang di wajahnya yang sekarang memantulkan cahaya samar. Di sebelahnya, bayangan Raras, kini bukan lagi hitam, tapi bening seperti kaca air, berjalan berdampingan dengannya. "Paman," kata Raras, suaranya lembut seperti gema dari masa lalu. "Kita sudah di tempat semua hajat bermula. Disinilah Ki Ronggo pertama kali menulis doa pertama manusia." Kasan menatapnya dengan mata basah. "Kenapa aku di sini, Raras? Apa yang harus aku lakukan?" Raras mengangkat tangannya, menunjukkan 3 bunga melati kembar yang melayang di udara. 3 hajat sudah dilakukan. Tapi dunia masih retak karena manusia lupa satu hal, wewarah pungkasan, ajaran yang bahkan guru-guru tua takut mengucapkannya. Kasan berbisik, "Ajaran apa itu?" Raras menatapnya dalam-dalam. Bahwa bayangan bukan untuk dihapus, tapi untuk disatukan. Bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dalam terang. Bahwa Tuhan mencipta 2 rupa agar dunia tidak buta. Tiba-tiba langit meledak dengan cahaya merah menyala. Dari jauh, muncul sosok Ki Ronggo, berjalan di atas udara. Tongkatnya menyala seperti obor di tengah kabut. Matanya tajam, tapi wajahnya lelah, seperti orang yang telah menatap dunia terlalu lama. "Raras, kowe ora oleh neruske iki. Dunia ora bakal tahan yen loro jagat dadi siji." Raras menatapnya dengan tenang. "Ki Ronggo, dunia sudah lama tidak tahan. Bukan karena kami bersatu, tapi karena manusia lupa asalnya. Kau tahu itu?" Ki Ronggo menghentak tongkatnya. Tanah bergetar. Bayangan-bayangan mulai keluar dari permukaan tanah. Jutaan wajah tanpa bentuk, menangis tanpa suara. Itulah roh-roh manusia yang kehilangan bayangan mereka di dunia atas. Mereka menggeliat, mencari tubuh untuk bernaung. Kasan menatap ngeri. Apa yang terjadi dengan mereka? Ki Ronggo menjawab, mereka adalah hasil dari manusia yang menolak gelap dalam dirinya. Mereka ingin kembali, tapi tak bisa menemukan pintu. Dan sekarang, pintu itu terbuka lewat anak ini. Raras menatap arwah-arwah itu dengan sedih. Kalau begitu, biarkan mereka pulang. Tapi biarkan juga dunia tahu, cahaya tak akan ada tanpa gelap. Suara gamelan dari dunia atas mulai terdengar. Nada-nadanya berat, disusul oleh suara gong panjang yang menandakan waktu telah terputus. Cahaya dan bayangan kini bergulir seperti 2 arus sungai yang saling mengejar. Kasan merasakan tubuhnya semakin ringan. Di tangannya, keris peninggalan Mbah Jatmi mulai bergetar dan bersinar. Dalam pantulan bilahnya, ia melihat wajah Ki Ronggo muda, laras, dan dirinya sendiri. 3 generasi, 3 hajat, 3 jalan yang sama. "Paman," kata Raras pelan, "kau harus memilih. Tutup pintunya dan biarkan kami semua hilang. Atau biarkan 2 dunia bersatu dan biarkan manusia melihat siapa dirinya yang sesungguhnya." Kasan menunduk. Pilihan itu berat seperti beban gunung. Ia tahu, menutup pintu berarti Raras dan semua bayangan akan lenyap selamanya, bersama dengan separuh jiwa manusia. Tapi jika ia membiarkan pintu terbuka,
Dunia akan kehilangan batas antara hidup dan mati, antara nyata dan ilusi. Ki Ronggo berteriak. Suaranya menggema seperti guruh dari dua arah sekaligus. Pilih, Kasan. Sing urip kudu milih supaya jagat ora ilang kabeh. Kasan menatap ke arah Raras. Ia melihat sesuatu di mata bocah itu, bukan lagi kepolosan, tapi kebijaksanaan yang tak mungkin dimiliki anak seusianya. Raras menatapnya balik, tersenyum. Paman, mungkin bukan salah siapa-siapa kalau dunia harus berubah. Kadang yang hilang bukan musnah, hanya kembali ke asalnya. Kasan menggenggam kerisnya erat. Cahaya di sekeliling mereka semakin kuat. Arwah-arwah mulai memeluk udara, menyatu menjadi satu pusaran besar cahaya abu-abu. Ia menatap Raras, lalu menatap Ki Ronggo, dan berteriak. Aku tidak akan memilih. Biar dunia sendiri yang menyeimbangkan dirinya. Keris di tangannya menusuk tanah. Sekejap, bumi bergetar, langit terbelah. Cahaya putih dan hitam bertabrakan menjadi gelombang besar yang melahap segalanya. Suara Raras terdengar terakhir kali. Jagat ora butuh pemisah. Paman jagat mung butuh singgelem eling. Dan setelah itu, hening total. Tak ada lagi suara gamelan. Tak ada cahaya. Tak ada bentuk. Hanya kesunyian panjang yang menelan seluruh keberadaan. Beberapa tahun kemudian, di desa Tirto Aji yang kini telah menjadi desa modern, seorang bocah laki-laki bermain di dekat taman belakang sekolah. Ia menemukan batu berbentuk bunga melati di antara rerumputan. Ketika ia memungutnya, ia melihat bayangannya di tanah, tapi bayangan itu tersenyum balik kepadanya. Ia tertawa kecil, tak mengerti. Lucu, ya bayanganku ikut senyum. Guru yang lewat menghampiri. Jangan lama-lama lihat bayanganmu. Nak, orang tua dulu bilang, bayangan itu bukan sekadar pantulan. Itu saudaramu di dunia lain. Bocah itu mengangguk, lalu berlari pergi. Di bawah sinar sore, dua bayangan tampak beriringan. Satu lebih gelap, satu lebih terang, berjalan ke arah matahari yang tenggelam. Dan di kejauhan, suara gamelan pelan terdengar, mengiringi langkah mereka. Siji dadi loro, loro dadi siji. Jagat ora entek, mung ganti wujud. Tak ada hajat keempat, tak ada guru terakhir. Yang ada hanyalah manusia yang belajar menerima bayangannya sendiri. Karena disitulah kehidupan bermula, dan disitulah kematian menemukan bentuknya.